pagi, semangat pagi. Kita bertemu lagi dalam Sapaan Firman Umum GKI Ngupasan. Bapak, Ibu, dan sahabatku, beberapa hari lalu Indonesia digegerkan dengan kabar seorang perempuan bunuh diri dengan minum racun di dekat makam ayahnya. Banyak orang yang turut berduka karena tidak dapat menyelamatkan nyawa perempuan itu. Selain itu, media massa mulai mengangkat kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan-perempuan di Indonesia yang ternyata semakin menjadi-jadi. Kenyataan ini ada di depan mata kita, dekat dengan kita. Orang-orang di sekitar kita mungkin ada yang mengalaminya. Terjadi kekerasan secara verbal melalui kata-kata, kekerasan langsung ke fisik, kekerasan mental, bahkan seksualitas. Tindak kekerasan tidak hanya berdampak pada tubuh seseorang, tetapi mental dan imannya juga. Dari masa ke masa, kita berusaha untuk hidup saling menghargai sesama, baik dia perempuan ataupun laki-laki. Dalam Alkitab, orang-orang Yahudi memiliki budaya yang cukup kental dengan dunia patriarkal. Hanya perempuan beruntung, bijak, dan kaya yang akan menduduki kelas kedua di masyarakat. Itu pun bukan kelas pertama, kelas kedua. Sehingga sangat menarik sekali jika kita perhatikan kisah Elisabet dan Maria. Dua orang perempuan yang bersaudara yang memiliki usia yang sangat jauh. Meski kita tidak tahu tepatnya berapa usia mereka, namun kita bisa melihat penjelasan Alkitab yang mengatakan bahwa Elisabet seorang yang sudah tua, sedangkan Maria adalah perempuan yang sedang bertunangan. Menariknya adalah Yesus ditempatkan di rahim Maria, bukan Elisabet. Padahal jika kita melihat latar belakang keluarga, Yesus rasanya lebih baik dan lebih beruntung jika lahir di keluarga Elisabet. Karena Elisabet dan suaminya Zakaria sama-sama keturunan imam. Dan suaminya sendiri sangat aktif di bait suci. Jadi sangat banyak orang yang menghormati mereka karena orang-orang mengenal mereka dengan kesalehannya. Namun yang Elisabet lahirkan adalah Yohanes, Bapak Ibu, yang kita kenal sebagai seorang yang mempersiapkan jalan untuk Yesus. Wajar saja jika Yohanes sempat dikira sebagai Mesias, karena ia berasal dari keluarga imam, dan Yohanes juga hidup dengan takut akan Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku, dari terpilihnya Maria sebagai ibu Yesus, hal ini sangat mengejutkan semua orang. Maria adalah perempuan dari Nazaret, kota kecil yang dipandang rendah oleh orang Yahudi. Maria, perempuan biasa, menjadi tokoh utama dalam kelahiran Yesus. Berbeda dengan Elisabet, yang Zakaria masih menjadi tokoh utama dalam kelahiran Yohanes. Zakaria lebih ditonjolkan dibandingkan Yusuf, suami Maria. Itulah cara penulisan kitab Lukas. Dari hal ini dapat kita lihat bersama bahwa Yesus lahir dari orang-orang tertindas dan terpinggirkan. Kelahiran Yesus memberi kehidupan bagi sang ibu. Melalui sang ibu yang mau menerima panggilan Allah untuk menerima Yesus dalam rahimnya, membuat dunia merasakan kasih Yesus yang luar biasa. Keputusan Maria berdampak besar bagi banyak orang. Bapak, Ibu, dan sahabatku, Sapaan Firman kali ini kita memang banyak membahas tentang perempuan. Namun bukan berarti maksud saya ingin menurunkan harga diri para laki-laki. Melainkan saya ingin mengangkat kedudukan perempuan yang selama ini dipandang ada di bawah, dipandang sebagai kelas kedua. Saya ingin mengangkat kesetaraan agar kita hidup sama-sama setara, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama. Kita diajak untuk saling menghargai dan mengasihi.
seperti Yesus yang lahir dari dan untuk orang-orang yang terabaikan. Maka kita juga diajak untuk hadir bagi mereka yang merasa diabaikan. Setelah mendengarkan sapaan firman kali ini, mari kita letakkan handphone dan laptop kita. Lihat sekitar. Siapa yang tanpa kita sadari kita mengabaikan mereka selama ini? Adakah orang yang berusaha mendapatkan sapaan kita? Adakah yang selama ini merindukan senyuman dan canda kita? Adakah yang ingin merasakan pelukan kita? Dengan menghargai satu orang, kita menghargai semua orang. Dengan menolong satu orang, kita menolong semua orang. Mari kita saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati.